Ditahan dulu Duan, karena pada sore hari ini kabarnya ada konferensi pers dari tim Paslon Ridho. Baik, langsung saja kita ke lokasi untuk mendengarkan bagaimana pernyataannya. Menurut informasi yang kami terima, sebentar lagi ada proses rekapitulasi secara di tingkat provinsi ya teman-teman. Kami lembaga advokasi hukum Partai Gerindra menyingkapi perkembangan Pilkada Jakarta. Ternyata setelah kami amati dan kita turunkan tim juga di lapangan, ada beberapa catatan dari lembaga advokasi hukum yang terjadi di lapangan sebenarnya. Menurut catatan kami, yang pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar, yang tidak disampaikan kepada pemilih. Nah, itu banyak sekali terjadi. Misalnya di Jakarta Pusat, itu ada 24 kasus yang kami temukan. Kemudian di Jakarta Barat, itu ada 14 kasus yang kami temukan. Di Jakarta Utara, ada 40 kasus yang kami temukan ya, menurut catatan kami. Kemudian di daerah Jakarta Timur, ada 80 kasus yang C6-nya tidak terdistribusi. Kemudian di Jakarta Selatan itu ada 9 kasus yang C6-nya tidak terdistribusi. Menurut catatan kami dari sekian banyak C6 itu ada total 167 C6 yang tidak terdistribusi. Ya. Dan sebenarnya persoalan C6 ini itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 247/01 tahun 2024 ya. Ini salah nih. Ya. C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Itu intinya pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Ini sudah kami laporkan, ada teman-teman itu, ternyata sampai saat ini Panwas ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar. Kemudian yang kedua, ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang masukkan ke Bawaslu DKI. Di antaranya intinya yang 80 ini adalah persoalan DPK ya, daftar pemilih khusus. Itu ada yang tidak sesuai TPS-nya. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali. Kemudian salah coblos tidak sesuai TPS. Kemudian domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT. Nah, dari seluruh kejadian-kejadian ini yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan ya, berbeda dengan beberapa daerah-daerah lain, sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu kada di tingkat DKI Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional ya. Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Ridho serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu PHPU ya di Mahkamah Konstitusi. Sekian yang kami ungkapkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Pak Bari. Baik, izin menambahkan Bapak Sekretaris. Berdasarkan yang kami sampaikan, poin-poin yang disampaikan Bapak Mutasir tadi, kami dari keadaan pelanggaran tersebut di atas
maka kami patut mempertanyakan ketidakprofesionalan dari Bawaslu dan KPU DKI Jakarta dalam pilkada hal ini. Jadi semoga masukan-masukan kami ini juga nanti dapat dijadikan catatan-catatan ataupun perhatian dan pertimbangan oleh KPU DKI Jakarta, sehingga pilkada di Jakarta ini dapat berjalan dengan jujur dan adil. Jadi jangan sampai adanya kecurangan ataupun adanya sesuatu yang terjadi. Gitu saja mungkin saya sampaikan. Jadi baik, mungkin saya tambahkan terkait dengan konferensi pers hari ini. Ini kami sampaikan beberapa contohnya di Jakarta Timur. Ada beberapa permasalahan yang telah kami laporkan, sekitar 81 laporan terkait tidak diberikannya undangan untuk memilih pasangan cagup dan cawagup di Jakarta Timur. Ini belum dapat tanggapan dari Bawaslu. Ini mungkin tambahan contoh. Terima kasih. Di Pilkada 2024 ini kawan-kawan, KPU DKI dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah menandakan kurang optimalnya KPU dalam melaksanakan Pilkada DKI ini. Jadi kami minta KPU DKI juga mempertanggungjawabkan mengapa tingkat partisipasi pemilih hanya 58%. Turun dari 70% dari 2019 yang lalu. Jadi dari saya itu, mungkin dari kawan-kawan ada tambahan? Dari kami itu mungkin ada pertanyaan dari wartawan, bisa langsung ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya Radit dari liputan6.com. Dari hasil atau dari pantauan yang sudah dihimpun datanya tadi, seberapa signifikan sih data dari internal tim Ridho atau dari DPP Gerindra yang bisa berpengaruh terhadap suara Ridho? Tadi kan disebutkan ada sejumlah TPS yang harusnya PSU begitu ya. Dan dengan data tersebut, berapa signifikan suara yang akan diterima Ridho jika memang terjadi PSU? Itu yang pertama. Kedua, soal undangan. Undangan ini kan sifatnya setahu saya tidak wajib ya. Pemilih bisa datang sesuai dengan domisili. Apakah itu signifikan untuk dilakukan PSU? Itu dulu. Terima kasih. Jadi kalau menurut kami, untuk masalah signifikansi suara itu bukan hak kami. Kita kan memperjuangkan hak-hak pemilih. Dan undang-undang yang mengaturnya bahwa dengan tidak adanya undangan C6 itu kan masuk dalam objek sengketa PSU yang hasilnya seperti itu. Dan kita kan hanya menjalankan proses hukum, bukan kita yang menafsirkan signifikansi suara gitu loh. Nanti di pleno kita dengar gitu loh kan bagaimana hasilnya, kan kita juga semua belum ada yang tahu, hanya berdasarkan quick count dan rilis gitu loh kan. Jadi tunggu dari KPU bagaimana, tetapi data yang kami dapat dari lapangan seperti ini gitu ya kawan-kawan. Izin Pak, selamat sore, saya Thomas dari Kumparan.com. Mau tanya, mau minta penegasan aja. Sebenarnya suara yang hilang atau yang nggak dapat ini itu ada berapa sih kalau berdasarkan dari data dan dari laporan-laporan yang terima gitu? Kan itu kan ujung-ujungnya kan ke jumlah suara nanti, entah itu ke pasangan mana kan nggak ada yang tahu, cuma ujungnya ke jumlah suara, berapa suara yang hilang. Terus berikutnya kan terkait rekapitulasi sendiri kan dari KPU emang udah kelihatan tuh ya angkanya berapa. Nah, melihat dan juga terkait secara nasional pun emang tingkat partisipasi pemilih itu rendah secara nasional. Jadi bukan fenomena ini dikabarkan bukan cuma di Jakarta doang. Nah, melihat ini, kalau dari Gerindra sendiri, dari tim Bapak sekalian ini melihatnya, apakah bukannya jadi kayak tambah jenuh aja gitu kayak masyarakat? Pemirsa, itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari tim advokasi dari Gerindra yang menyatakan ada dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta.
Kita akan tunggu bersama rekapitulasi untuk Jakarta terlebih dahulu karena di kanan kiri kami sudah ada narasumber. Ada tim pemenangan Pramono Rano, Sidul, Bang Ciko Hakim. Sehat, Bang Ciko? Alhamdulillah. Tos dulu kita, Bang. Harusnya Bang Ciko tos sama yang sebelah kiri saya. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Mas Arif Rosid. Sehat Mas Arif Rosid. Mas Andro. Dan juga Direktur Utama Indikator Politik Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Burhanuddin Muhtadi sudah hadir. Terima kasih Andro. Semuanya lengkap di studio, nanti akan kita ulas bagaimana karena kabarnya dari tim Ridho akan berjuang sampai titik darah penghabisan.